Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jauhar Firdausi dari PGMI D19. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengaruh agama dan kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Untuk perkenalan sebelumnya, jadi agama dan budaya merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bernegara dimanapun kita berada. Indonesia dikenal memiliki berbagai macam agama dan budaya dalam perkembangannya. Semua itu tidak lepas dari sejarah, salah satunya sejarah masuknya Hindu Buddha di Indonesia dan masuknya agama Islam di Indonesia. Agama merupakan sesuatu kepercayaan yang dianut oleh para umat penganutnya yang mengajarkan berbagai kehidupan yang baik untuk dijalankan agar umat tidak terjerumus dalam jurang yang salah dalam menjalani kehidupan di dunia. Budaya merupakan sesuatu kebiasaan yang sudah dijalankan di kehidupan bermasyarakat yang mengandung unsur-unsur positif di dalamnya. Agama juga sebagai suatu sistem sosial di dalam kandungannya merangkum suatu kompleks pola kelakuan lahir batin yang ditaati oleh penganut-penganutnya. Dengan cara itu, penganut-penganut agama baik secara pribadi maupun secara bersama-sama berkontak dengan Tuhan dan mengungkapkan isi hati dan keinginannya kepada Tuhan masing-masing agama dengan pola-pola tertentu. Kemudian yang selanjutnya, pengertian akulturasi budaya. Akulturasi budaya adalah suatu proses bercampurnya dua budaya yang berbeda sehingga membentuk sebuah kebudayaan yang baru. Namun kebudayaan tersebut juga tidak melunturkan kebudayaan lama yang ada. Malah kebudayaan tersebut menjadi satu dan membentuk sebuah kebudayaan yang dikenal di negara kita. Slide selanjutnya yaitu agama Hindu-Buddha. Masuknya agama Hindu-Buddha terlebih dahulu menjadi agama mayoritas di Indonesia. Bahkan kebanyakan kerajaan di Indonesia adalah kerajaan beragama Hindu. Maka dari itu, tak heran apabila pengaruh dari budaya agama ini sangat banyak di kalangan kita. Teori masuknya agama Hindu-Buddha. Terdapat beberapa teori dan pendapat tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, pendapat Krom, ahli dari Belanda. Dengan teori Waisya, mengatakan bahwa masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia adalah melalui penyusupan dengan jalan damai oleh para golongan pedagang Waisya India. Yang kedua, Mokherjee, ahli India tahun 1992, menyatakan bahwa masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh pedagang India dengan armada yang besar. Setelah sampai di Jawa, mereka membawa koloni dan membangun kota-kota untuk tempat memajukan usahanya. Kontak yang berlangsung sangat lama, maka terjadilah penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori yang ketiga yaitu Moens dan Bosch, ahli dari Belanda, menyatakan bahwa kaum ksatria sangat berpengaruh besar terhadap penyebaran agama Hindu dari India ke Indonesia serta pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang dibawa oleh para rohaniawan Hindu India ke Indonesia.
Dan yang terakhir yaitu melalui data peninggalan sejarah Indonesia. Data penyebaran agama Hindu-Buddha dari India ke Indonesia ditemukan pada prasasti di Jawa dan lontar-lontar di Bali yang menyatakan bahwa Sri Agastya menyebarkan agama Hindu dari India ke Indonesia melalui Sungai Gangga, Yamuna, India Selatan, Sungai Gangga, Yamuna di India Selatan, dan India belakang. Oleh karena itu, jasa Sri Agastya dalam penyebaran agama Hindu-Buddha begitu besar. Dan yang selanjutnya adalah pengaruh agama dan budaya Hindu-Buddha. Yang pertama yaitu pengaruh dari segi bangunannya. Candi adalah suatu bangunan yang dibangun pada masa agama Hindu dan Buddha. Latar belakang pembangunan candi pun juga beragam. Ada yang membangunnya untuk urusan ibadah, makam para orang-orang yang berpengaruh, ataupun candi untuk pemandian para anggota keluarga kerajaan. Tubuh candi terdiri dari 3 bagian, yaitu candi kaki, Burloka, yang artinya alam dunia fana, tubuh candi Burwaloka, yaitu alam pembersihan jiwa, dan puncak candi Swarloka, yaitu alam jiwa suci. Namun karena adanya akulturasi, maka ada perubahan yang terjadi dalam bentuk candi. Namun seperti yang dikatakan tadi bahwa ciri khas candi yang lama masih akan tetap ada. Dan yang selanjutnya pengaruh dari segi seni kesusastraan. Dalam perkembangan zaman, manusia pasti akan menciptakan sebuah karya tulis yang mengandung kesastraan. Karena zaman yang berkembang pula, karya sastra pun akan berkembang. Dahulu, orang menciptakan karya sastra dalam bentuk syair yang untuk mengekspresikan diri ataupun memberi semangat pada orang yang berjuang. Dalam bentuk lain juga ada, seperti dalam bentuk kitab berisi kumpulan kisah, catatan sejarah, ataupun mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakatnya. Pengaruh dari percampuran kebudayaan itu terlihat dengan sejumlah pujangga pada zaman itu, seperti Empu Kanwa, Empu Sedah, Empu Darmaja, dan Empu Panuluh. Mereka mengadopsi kebudayaan Mahabharata dan Ramayana untuk disesuaikan dengan keadaan yang terjadi pada masa itu. Dan yang berikutnya pengaruh bahasa dan tulisan. Karena datangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia, membuat masyarakat mengenal budaya tulisan yang mereka buat saat itu masih menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa atau jenis tulisan yang digunakan di daerah bagian selatan India. Kemudian huruf Pallawa tersebut berkembang di Indonesia menjadi aksara seperti huruf Kawi, Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, dan Bugis Makassar. Sementara bahasa Sanskerta tidak banyak digunakan lagi karena hanya digunakan di lingkungan istana dan khusus digunakan oleh para Brahmana. Pengaruh tentang bahasa dan tulisan dalam hal ini dapat dibuktikan oleh beberapa aksara dari masa lalu, yaitu dari peninggalan-peninggalan kitab kuno dan beberapa prasasti. Dan yang keempat, pengaruh kepercayaan dan filsafat. Kepercayaan yang dianut oleh orang Indonesia sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia adalah penganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme sendiri adalah sebuah kepercayaan di mana benda-benda mati di bumi memiliki jiwa dan harus dihormati agar tidak mengganggu kehidupan manusia.
Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan kepada nenek moyang mereka secara turun-temurun yang telah meninggal. Bisa jadi mereka melakukan sesembahan di tempat-tempat tertentu seperti pohon-pohon besar. Namun, setelah agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia mulai mengikuti apa yang dibawa oleh agama Hindu-Buddha. Mereka mulai mengenal dewa yang konon menciptakan dan mengatur isi bumi ini, di mana takdir mereka bisa ditentukan oleh dirinya sendiri, seperti kepercayaan orang Buddha. Ataupun takdir memang telah ditentukan oleh Tuhan mereka, kepercayaan orang Hindu. Dan yang selanjutnya, pengaruh sistem pemerintahan. Sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia bercorak kesukuan karena memang dikenal bahwa Indonesia menganut kepercayaan kesukuan yang tinggi. Namun, setelah agama Hindu-Buddha masuk ke sana, sistem pemerintahan menjadi monarki dengan tingkatan yang jelas. Sistem pemerintahan ini menjadikan seorang raja yang dipilih dari keturunan dinasti yang berkuasa lalu dikukuhkan oleh para Brahmana atau orang yang ada saat itu memiliki kasta yang tinggi di sana. Dan masuk pada materi yang berikutnya, yaitu tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia menimbulkan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Kebudayaan Islam dengan kebudayaan lokal yang saling berpadu menghasilkan akulturasi dalam berbagai bidang di Indonesia. Teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Ada 3 teori, yaitu yang pertama, teori Gujarat. Pendapat tentang teori masuknya Islam ke Indonesia yang pertama datang dari teori Gujarat. Dalam teori ini diceritakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dari pedagang India Muslim. Teori ini berkembang dari Pineapple dari Universitas Leiden dan mengatakan bahwa asal-muasal Islam dari Gujarat dan Malabar. Kemudian orang Arab bermazhab Syafi'i bermigrasi ke India dan orang Indialah yang membawanya ke Indonesia. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Schopenhauer dalam buku Al-Arabic Atlas Indes Nederlandaises atau Revue de Histoire des Religieux bahwa hubungan dagang Indonesia dan India telah lama terjalin. Kemudian, inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Selain itu, ada juga teori Gujarat dari Mokwete, di mana ia mengatakan bahwa agama Islam di tanah air berasal dari Gujarat berdasarkan bukti peninggalan artefak berupa batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera pada 1428 Masehi. Adapun batu nisan itu memiliki kemiripan dengan batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur, yakni memiliki bentuk dengan batu nisan di Kambai, memiliki bentuk yang mirip dengan batu nisan di Kambai, Gujarat, India. Teori yang kedua yaitu teori Mekah. Pendapat lainnya dari teori Mekah. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Hamka dalam Dis Natalis PTAIN ke-8 di Yogyakarta sebagai koreksi dari teori Gujarat. Dalam teori masuknya Islam ke Indonesia ini diterangkan bahwa Arab Saudi memegang peranan yang besar. Pasalnya, menurut Hamka, bangsa Arab pertama kali ke Indonesia membawa agama Islam dan diikuti Persia dan Gujarat.
Adapun disebutkan maksudnya Islam terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, yakni 7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Hal ini dibuktikan setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi, di mana kepemimpinan Islam dipegang oleh para khalifah. Di bawah kepemimpinan itu, agama Islam disebarkan lebih luas hingga ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, Spanyol. Kemudian di masa dinasti Umayyah, pengaruh semakin meluas hingga ke Nusantara. Menurut Arnold dari Morrison 1951 mengatakan, bukti masuknya Islam ke Indonesia dari para pedagang Arab menyebarkan Islam ketika mereka berdagang. Hal ini juga sesuai dengan fakta pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman di pesisir pantai Sumatera. Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara. Dan teori yang ketiga yaitu teori Persia. Teori masuknya Islam ke Indonesia yang terakhir adalah teori Persia yang dicetuskan oleh Hussein Jajadiningrat. Dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia singgah di Gujarat pada abad ke-13. Hal ini terbukti dari kebudayaan Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Hal ini juga ditegaskan oleh Morgan bahwa masyarakat Islam Indonesia sama dengan Persia. Terbukti peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas syahidnya Husain. Peringatan ini berbentuk pembuatan bubur syuro. Selain itu, di Minangkabau bulan Muharram juga dikenal sebagai bulan-bulan Husain. Lalu di Sumatera Tengah diperingati dengan mengarak keranda Husain untuk dilemparkan ke sungai. Selanjutnya, teori ini juga didukung oleh kesamaan ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Hallaj. Ketiga, menggunakan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda bunyi harakat dalam pengajian Al-Quran tingkat awal. Kesamaan terakhir adalah nisan pada makam Malik Saleh dan Malik Ibrahim dipesan dari Gujarat, dan terdapat pengakuan umat Islam terhadap mazhab Syafi'ih di daerah Malabar. Walaupun begitu, hingga saat ini belum ada fakta mana teori masuknya Islam ke Indonesia yang paling kuat atau yang paling benar. Yang selanjutnya, pengaruh agama dan budaya Islam di Indonesia. Pengaruh dari budaya Islam pada masyarakat Indonesia nampak pada berbagai bidang, antara lain sebagai berikut, yaitu dalam bidang politik. Dalam bidang politik, dampak dari masuknya kebudayaan Islam yaitu kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha mulai runtuh dan peranannya mulai digantikan oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Berikut merupakan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam seperti misalnya Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh, Demak, Pajang, Mataram, dan Banten, Gorontalo, Ternate, dan Tidore. Dalam sistem pemerintahan kerajaan Islam, rajanya bergelar Sunan atau Sultan. Ketika menjalankan roda pemerintahan, Sultan didampingi oleh ulama sebagai penasehatnya. Dan kemudian dalam bidang sosial dan bahasa. Dalam ajaran agama Islam tidak ada sistem kasta derajat seperti dalam agama Hindu. Oleh karena itu, agama Islam mudah diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena dianggap sebagai agama yang adil dan toleran.
Begitu juga dengan sistem penanggalan atau kalender. Awalnya masyarakat Indonesia menggunakan kalender Soko yang berupa kalender Hindu. Namun, bukan berarti kalender Soko telah terlupakan. Masih banyak masyarakat yang menggunakan untuk penamaan hari pasaran seperti Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi. Seiring berkembangnya Islam, Sultan Agung dari Kerajaan Mataram menciptakan kalender Jawa. Kalender itu menggunakan perhitungan seperti Hijriah. Sultan Agung mengganti nama bulan seperti Ramadan menjadi Pasa, Muharram menjadi Syuro. Dalam penamaan hari masih tetap sesuai dengan bahasa Arab, yaitu Senin, Isnain, Selasa, Rabu, Arbi'ah, Kamis, Jumat, Sabtu, Sabat. 6 dari 7 hari tersebut semuanya berasal dari bahasa Arab, kecuali Minggu yang diubah ke dalam bahasa Arab menjadi Ahad. Dan kalender Soko masih dipergunakan untuk menamai hari-hari pasaran. Biasanya ketika orang tua kita ke pasar itu kan menggunakan, orang-orang pasar itu menggunakan kalender seperti itu ketika Legi, Pon gitu. Kemudian bahasa Arab selain digunakan untuk menamai hari, semenjak masuknya agama Islam di Indonesia, masyarakat juga menerapkan untuk nama, misalnya seperti Abdullah, Muhammad, Ahmad, Miftah, Hasan, dan sebagainya. Dan ada juga bahasa Indonesia yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab, misalnya seperti sejarah. Itu kan berasal dari kata syajarotun. Terus berkah dari kata barokah. Terus rezeki dari kata rizki, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang selanjutnya dalam bidang pendidikan. Di permulaan masuknya ajaran Islam di Indonesia, dalam pendidikan keagamaan awalnya dilaksanakan di masjid, musola, atau surau. Pelajaran yang diberikan yaitu tentang keimanan, membaca Al-Quran, tata cara dalam beribadah, dan akhlak. Seiring berjalannya waktu, muncullah pondok pesantren. Pondok merupakan sebuah asrama tradisional tempat untuk pendidikan Islam. Santri tinggal bersama untuk belajar ilmu keagamaan di bawah bimbingan guru atau yang biasa kita sebut dengan kiai. Siswa diajarkan mendalami ilmu agama Islam sesuai dengan syariat agama Islam. Pesantren dalam bahasa Jawa memiliki makna seorang yang mengikuti aktivitas berguru. Dan yang keempat yaitu dalam bidang keagamaan. Sejak masuknya agama Islam ke Indonesia, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Meski begitu, bukan berarti bahwa negara Indonesia menjadi negara Islam. Masyarakat masih ada yang menganut dan berpegang teguh pada keyakinan agama Hindu dan Buddha, ataupun menganut kepercayaan roh halus hingga saat ini. Sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Dan yang kelima, yaitu dalam bidang kebudayaan. Banyak kebiasaan dan juga adat istiadat yang berkembang dari budaya Islam seperti upacara adat, acara yasinan, tahlil, menda, syukuran, akikah, dan lain sebagainya. Serta dalam bidang kesenian, banyak kita jumpai seni musik seperti kasidah, marawis, rebana, sholawat, dan berjanji. Juga terdapat pengaruh terhadap seni arsitektur rumah peribadatan atau yang biasa kita sebut dengan masjid di Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh arsitektur masjid yang ada di wilayah Timur Tengah. Ada masjid yang bangunannya berupa berpaduan budaya Islam, Hindu, Buddha, misalnya Masjid Kudus, meskipun bangunannya diragukan apakah dibangun oleh umat Islam atau Hindu. Ini terlihat dari menara masjid yang berwujud seperti candi dan
berpatung seperti yang ada di slide sebelumnya. Nah, seperti ini. Masjid lain yang bercorak campuran adalah Masjid Sunan Kalijaga di Kadilangu dan Masjid Agung di Banten. Masjid Agung Banten. Atap pada Masjid Sunan Kalijaga berbentuk unduk-unduk seperti bentuk atap pura di Bali atau candi-candi di Jawa Timur. Islam juga memberikan pengaruh terhadap seni rupa. Karena dalam hal seni rupa, Islam berbeda dengan seni rupa Hindu-Buddha. Islam melarang untuk menggambar, melukis, memahat, atau relief yang berbentuk menyerupai makhluk hidup. Oleh karena itu, seni rupa dalam Islam lebih ke arah seni kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menulis atau merangkai kata dari kalimat Arab dengan cantik dan indah. Dan ada pula kaligrafi berpola gambar binatang atau manusia, tapi hanya sekedar bentuk silaut saja, yaitu seperti bayangan lah, remang-remang, enggak menyerupai serupa plek gitu, enggak. Dan teks dari Al-Quran merupakan tema yang sering dituangkan dalam seni kaligrafi ini. Dan dalam seni budaya berbusana pula sudah pasti Islam juga memberikan pengaruh yang signifikan sekali. Dalam agama Islam ada jenis pakaian tertentu yang menunjukkan identitas umat Islam. Pakaian tersebut seperti baju koko, apa sih yang bisa kita sebut itu, ada juga yang menyebut dari kita itu busana muslim. Dan juga seperti sarung, songkok, kerudung, dan lain sebagainya. Ya, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan sumber yang saya ambil untuk menyusun PPT ini. Terima kasih. Sekian.